tidak menggunakan narkoba. Saya tidak mengedarkan, saya dijebak. Mengawali Intens Update hari ini, lagi-lagi polisi mengamankan satu artis yang diduga menyalahgunakan narkoba. Kali ini giliran artis bertubuh subur, Pretty Asmara yang diduga terlibat sedang mengadakan pesta narkoba di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat hari Minggu dini hari kemarin bersama para penyanyi baru yang tergabung dalam satu manajemen dengannya. Dalam penggerbekan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti narkotika jenis syabu serta alat hisapnya, ekstasi juga Happy Five. Usai menjalani pemeriksaan, Pretty pun langsung ditetapkan menjadi tersangka. Pretty hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua tangannya saat polisi menghadirkannya ke hadapan awak media. Pretty pun terancam hukuman Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika selama 5-20 tahun penjara. Tapi tiba-tiba Pretty pun histeris mengaku dirinya dijebak di depan para awak media kemarin. Kita menangkap dua orang tersangka itu atas nama P ya sama D. Itu kita tangkap, kemudian kita kembangkan. Ya. Ternyata di kamar hotel kita menemukan 0,9 gram narkotika jenis sabu dan alat penghisapnya ya. Kemudian setelah kita turun ke tempat ruangan karaoke ya, kita juga menemukan barang bukti berupa sabu sekitar 1,12 gram ya. Kemudian ada ekstasi 23 butir dan ada Happy Five 38 butir ya. Jadi ini semua ya, kita ada mengamankan 7 orang ya, 7 orang yang sedang melaksanakan kegiatan di ruangan itu. Yang 2 orang ini kita kenakan pasal 114 ya, 114. Kita subsidiarkan 112, diancamannya antara 5 tahun sampai 20 tahun. Saya dijebak. Apa? Ada motif lain nggak Pak? Apakah Sedang kita dalami kembali. Saya dijebak. Saya tidak mengedarkan narkoba. Saya dijebak. Saya dijebak. Saya tidak mengedarkan. siapa orangnya? Alvin. Siapa teman? Alvin. Alasan polisi menetapkan Pretty sebagai tersangka karena ia diduga menjadi penyuplai barang haram tersebut dalam sebuah pesta narkoba. Tuduhan itu sontak membuat Pretty berang hingga berteriak histeris. Benarkah Pretty telah menjalankan aksinya ini selama 2 tahun? Dan apa yang membuat Pretty berulang kali menyebut jika dirinya merasa dijebak? Untuk pengakuannya udah 2 tahunan ya. Saya tidak mengedarkan narkoba. Saya dijebak. Saya dijebak. Saya tidak mengedarkan. Siapa orangnya? Alvin. Siapa teman? Saya tidak pernah mengedarkan. Nggak ada 2 tahun, nggak ada. Saya nggak terima dibilang saya 2 tahun. Nggak bisa. Saya dijebak. Tes urin saya negatif, saya tidak mengkonsumsi narkoba. Silakan ditanyakan, saya negatif. Tes urin saya negatif, saya tidak menggunakan narkoba. Saya tidak mengedarkan, saya dijebak. Saya dijebak oleh saudara Alvin. Tersangka P itu memang kita tes urinnya negatif, tapi dia kan menyediakan tempat, menyediakan barangnya dari sana. Tetap kita kenakan Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika. Kalau terkait masalah proses penjebakan ataupun bagaimana itu nanti kita akan lihat. Mungkin dalam keterangan nanti para DPO nanti kita akan lihat nanti dalam proses penyidikan. Urin memang negatif, namun perannya di sini bukan sebagai pengguna, namun sebagai perantara untuk mengedarkan barang tersebut. Berarti kalau yang kita lihat sih dia sosoknya baik ya. Waktu itu kita juga liburan bareng di Bangkok sama Amin juga ya.
10 hari, jadi nggak, malah kita benar-benar kaget ya kalau hal ini bisa ada indikasi dia make atau segala macam gitu kan. Terus dia bilang dia dijebak. Nah, kebenaran seperti apa kita cuma bilang yang sabar, biarkan proses hukum berjalan dengan baik. Intens update yang kedua mengenai nasib putra sulung aktor Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas, pasca dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya yang konon diduga dilakukan oleh oknum pihak berwajib di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan hari Sabtu lalu, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan keterlibatannya dengan kasus narkoba. Bersamaan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, Axel juga langsung dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Pencekalan ini terjadi sebelum niat orang tua Axel yang berencana ingin membawanya ke Singapura guna menjalani pengobatan terhadap luka yang menimpa sebagian wajahnya. Mau tidak mau, Axel harus menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedikit aja bang, Sel. Gimana Sel? Kiri. Mobil sini. Sini. Jadi untuk tersangka Axel ya, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan yang lain, dan setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polres Suta ya, Soekarno-Hatta, ternyata bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Ya sekarang karena dua tersangka, kemarin kita lakukan pencekalan. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus patuh hukum, kita harus kooperatif. Yang namanya hak penetapan tersangka itu adalah hak dari pihak kepolisian, dan tentunya mereka kalau menentukan menjadi tersangka sudah mempunyai cara-cara atau alat bukti lah. Itu saya sebagai pribadi yang juga pernah mengerti kasus hukum ya harus kita hargai. Ini suatu hal yang tidak baik buat keluarga kami. Namun sebagai kepala keluarga, saya di sini ingin memberi support dalam keadaan apapun kepada Axel putra saya. Melihat putranya ditetapkan sebagai tersangka, sebagai ayah Jeremy Thomas hanya bisa pasrah. Kemarahan yang sempat merasuki dirinya beberapa saat lalu seketika berubah. Ya, kelelahan yang diselimuti kekecewaan terpancar jelas di wajah ayah dua anak ini. Benarkah Jeremy merasa gagal mendidik anak laki-lakinya itu? Benarkah akhirnya Axel ditahan? Orang tua mana yang tidak kecewa melihat anaknya bisa berhubungan dengan orang-orang yang tidak baik. Bagi orang tua, saya ingin menintrospeksi diri saya sendiri. Kok saya bisa gagal mendidik anak saya yang harusnya anak saya tidak terjebak? Kok saya bisa gagal? Kok saya bisa gagal? Kok saya bisa gagal mendidik anak saya yang harusnya anak saya tidak terjebak? Setelah kisah Preti Asmara dan Axel Thomas yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib terkait kasus dugaan narkoba, lalu bagaimana ekspresi Sultan Simatupang saat melihat kedua orang tuanya mendadak hadir di lokasi syuting? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari berita hangat khas Intens Update, cerita selanjutnya yakni kisah membahagiakan yang penuh dengan keharuan yang dirasakan oleh Sultan Simatupang yang merayakan hari ulang tahunnya ke-43 di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Yang membuat istimewa adalah ketika Sultan membawa nasi tumpeng lengkap dengan lauk favorit yakni jengkol dan pete. Lantas seperti apa keharuan Sultan ketika bertemu dengan kedua orang tuanya yang datang ke lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik sebagai kejutan?
Pagi pemirsa Intens, sekarang aku masih di rumah siap-siapin kue sama ada nasi tumpeng nanti buat kita makan siang di lokasi Dunia Terbalik. Tanggal 18 Juli kemarin menjadi hari paling membahagiakan bagi Sutan Simatupang, si pemeran Aceng di serial terbaik milik RCTI Dunia Terbalik. Dan pasca kejutan ulang tahun ke-43 saat dini hari kemarin, di siang harinya Febri K yang lebih ngetop dipanggil Surti berkat aktingnya di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, sengaja membuat lagi satu kejutan untuk suaminya itu dengan membawa kue tart juga nasi kuning berbentuk tumpeng mini lengkap dengan balado jengkol yang khusus ia bikin sendiri. Begitu antusias membuat kejutan untuk sang suami, sampai-sampai Surti tegang hingga untuk menyalakan lilin ulang tahun saja, Surti harus dibantu oleh kedua orang tua Aceng yang sengaja datang ke lokasi syuting tanpa sepengetahuan Sutan. Maka seperti inilah ekspresi Sutan saat menerima surprise dan kehadiran orang tuanya secara mendadak. Kayaknya deg-degan banget. Nah, deg-degan itu orangnya udah datang tuh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tadi dulu deh. Lalerin. Duduk sini. Panjang umur, sehat-sehat. Kemarin. Halo pemirsa, ini lagi makan tumpeng syukuran ulang tahunnya Aceng Sutan Simatupang. Jadi kita lagi ada hari yang bahagia, yaitu makan jengkol bersama. Ini sih buatan dia. Jadi kalau bikin jengkol tuh enak banget. Karena gue tuh keturunan. Jadi adalah yang menurunkan gue suka jengkol adalah my pap, father, papa. Hobi jengkol. Terima kasih ya Mami ya. Kehadiran kedua orang tua Aceng di lokasi syuting menjadi momen langka sekaligus kado spesial untuknya. Bagaimana tidak, sejak sibuk menjalani syuting stripping, intensitas pertemuan Aceng dengan kedua orang tuanya menjadi berkurang. Tak heran kedua orang tua Aceng langsung menyanggupi permintaan Febri K agar pertuanya itu mau datang ke lokasi syuting. Iya kaget lah, pikir tadi cuma istri aja yang datang. Pas begitu ngelihat sosok papa yang pertama saya lihat gitu kan, soalnya kan dia paling tinggi tuh sebagai bule sendiri gitu kan, langsung kaget, langsung gimana? Terharu. Iya, khusus datang ulang tahun Sutan, anak saya yang kedua, Aceng. Jadi udah lama gak ketemu, udah semenjak dia syuting ini ya biasanya seminggu sekali dia datang, ini udah 3 bulan baru ketemu ini. Dia anak yang penurut, anak baik, bukan karena saya orang tuanya, tapi memang dia satu-satunya laki-laki dari anak om semuanya ya, satu-satunya. Sabar. Jadi, sabar orangnya. Senang, bangga gitu. Cuman kalau jadi jahat, tante suka, aduh, jahat. Apalagi kalau lihat, ya ampun, mata keranjang itu. Di usianya yang sudah kepala 4 ini, Aceng tak hanya merasa tua tapi juga merasa jika pencapaian atas karir yang digelutinya selama ini berada di puncak sukses setelah membintangi Dunia Terbalik di RCTI. Lantas benarkah di balik perannya yang mata keranjang serta takut pada mertua ini, Aceng dibuat grogi saat kedua orang tuanya diam-diam melihat akting Aceng secara langsung? Grogi karena nggak pernah namanya ditonton sama orang tua sendiri, kan kali ini ditonton sama orang tua sendiri, jadi grogi banget. Bagus sekali aktingnya ya, Sutan memang dia udah kelihatan dia dari dasar, pelan-pelan sekarang lah suksesnya dia dan mantap. Dari kecil udah bisa acting ya, Pak? Dari kecil udah bisa acting. Itu. Sering ngomongin papa ya. Selamat ulang tahun, my dreaming heart. Terima kasih, Mami. Semoga Dedi menjadi suami yang paling baik menurut Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan untuk banyak kebaikan. Semakin sabar ya, udah tambah tua ya. Semakin sabar, semakin bijaksana, semakin matang dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Popularitas pasangan suami istri Teguh Firmansyah dan Cindy Fatikasari diam-diam ternyata begitu diidolakan oleh Puri Setia pemeran Purnomo. Lalu seperti apa saat pasangan suami istri ini turut bermain di serial Tukang Ojek Pengkolan?
Lantas seperti apa pula aktivitas Mak Ranti? Mulai dari pergi ke pasar tradisional, membeli pete dan ikan asin, hingga memanjakan diri di pusat kecantikan usai syuting strippingnya. Menjelma sebagai seorang bintang yang dipuja, Furi Setia alias Purnomo tetap tak sanggup meluapkan kehebohan ketika bertemu bintang pujaannya Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari. Layaknya para fans yang tersulut euforia bertemu sang idola, begitulah ekspresi Purnomo ketika bertemu pasangan suami istri yang kini terlibat dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Bahkan saking hebohnya Purnomo sampai grogi berada di samping Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari yang begitu populer. Serunya lagi tak hanya Purnomo, pemeran Tisna pun sampai tertunduk hingga tak banyak bicara ketika hendak berpamitan dengan dua bintang papan atas itu. Maka lihatlah keriangan Purnomo yang kini bisa bermain bersama dua tokoh idolanya berikut ini. Alhamdulillah banget ya, akhirnya bisa satu frame sama idola saya. Kebalik, yang ada juga gue ngidolakan dia berdua. Dulu Teh Cindy, aduh pas masih mudanya itu idola banget saya. Kalau ngeband saya suka nyanyiin lagu dia. Aku ingin jadi orang yang terkenal. Oh iya, ini juga idola saya satu lagi nih, Kang Tisna. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah. Gimana? Saya keringetan dah. Keringetan ketemu idolanya. Saya deg-degan aja. Mendingan baca naskah. Lu udah 800 episode masa gak biasa? Ini lihat saya keringetan Pur. Yang setiap hari saya tunggu kalau nonton TOP itu Mas Purnya dulu. Karena gue ini sangat mengidolakan Mas Pur ini. Bener deh. Bener. Dan kehadiran Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan akan beradu akting dengan sang putri Tengku Syaira Anatia yang berperan sebagai Anissa. Mengetahui ayah dan ibunya akan bermain bersamanya, benarkah Syaira sendiri telah menasihati kedua orang tuanya agar tak bersikap sebagai seorang bintang senior di lokasi syuting? Di sini ini kan ada si Anissa itu sebenarnya siapa sih? Anissa itu sebenarnya adiknya Cindy. Oh bukan, jangan marah ya Yang ya. Dia suka marah kalau enggak anak. Ya, Tengku Syaira itu anak pertama saya sama Firman, 17 tahun. Kebetulan di sini jadi Anissa yang orang tuanya itu diperankan sama Mas Ponco. Ini kan sekeluarga main di TOP, terus kejadian sehari-hari kalau di rumah itu seperti apa? Kalau di rumah. Oh ya, jadi Syaira itu berpesan sama kita berdua. Dia bilang, kita dinasihatin dulu. Nasihatin dulu. Dedi kalau sama Mama kalau syuting TOP jangan belagu-belagu ya. Harus sabar menunggu dan pokoknya harus yang bener-bener yang baik-baik syutingnya. Kalau nunggu lama jangan protes katanya. Iya, aduh. Nasihatin orang tuanya sendiri. Kesannya kita baru syuting gitu. Cak, ya udah kamu yang ngomong, enggak kamu aja yang ngomong. Ya udah kamu aja gitu kan. Ngomong Firman gitu. Terus kenapa sih gitu. Cak, Mama sama Dedi masuk TOP ya. Oh serius Mak? Ada Caca seru nih. Serius demi apa kayak gitu. Ketika Purnomo larut dalam keseruan bersama kedua idolanya, inilah kesibukan Ranti Purnamasari, pemeran emak dalam sitkom Tukang Ojek Pengkolan. Pulang syuting, Mak Ranti langsung memanjakan diri dengan merawat wajah di salah satu klinik kecantikan. Menariknya lagi, usai merawat diri, Mak Ranti bukannya langsung pulang ke rumah, malah terjun ke pasar tradisional demi membeli pete, buah-buahan, hingga cabai rawit seperti yang terekam mata kamera tim Intens berikut ini.
Halo pemirsa Intens, alhamdulillah kali ini ketemu lagi dengan saya Ranti Purnamasari, dan kali ini saya lagi mau perawatan kulit wajah supaya tetap celing walaupun usianya sudah tidak muda, bukan tua ya. Jadi hari ini jadwalnya mau facial. Nah pemirsa, alhamdulillah tadi proses facialnya udah selesai. Jadi sekarang wajah saya sudah kenceng gitu, kayak ditarik sana kanan kiri, udah licin kayak porselen. Dan sekarang saya mau make up. Halo pemirsa, ini dari facial, pemotretan, lanjut ke pasar. Lagi mau nyari buat cemilan di rumah, cemilan segar-segar gitu. Adalah pete. Kayaknya saltum deh gue kesini. Ini dia, ada petenya. Assalamualaikum Pak. Petenya bagus-bagus nih Pak. Alhamdulillah. Berapa nih Pak? Sepapan? Sepapan 5.000. Masa? 5.000 2 kali. 4.000 aja ya. 5.000 2 deh Pak. 4.000-an dah nggak apa-apa. Kita coba ya, 5.000 2 dikasih nggak? 10.000 3 ya? Dapat. Rawit nggak ada ya Pak? Oh itu? Berapa itu? Berapa segini? 15.000. Sekarang dapat bumbu dapur, cabai rawit, labu siam kecil. Ini hobi banget nih saya makan ini, sama cabai. Tak hanya berbelanja di pasar tradisional, Mak Ranti pun turun langsung untuk memasak sambal goreng pete kesukaannya. Dan usai memasak, Mak Ranti yang sudah tak sabar ingin menikmati hasil masakannya langsung menyantap sambal goreng pete buatannya. Masak yuk! Nah inilah dia. Sambal kering pete, gimana ya? Itulah pokoknya. Ini makan pakai nasi panas. Ini dia akan rasanya pedas, terus ada kerutuk-kerutuk sama kerkes-kerkes. Beralih dari kisah Purnomo dan Mak Ranti, seperti apa perjuangan panjang penyanyi cakrakan ketika melewati jalan tanah tak beraspal selama 10 jam ketika hendak menghibur masyarakat Morowali, Sulawesi Tengah. Meski disambut ribuan penonton, benarkah cakrakan harus terapung di tengah laut hingga menepi sesaat di dermaga ketika menempuh perjalanan pulang dari Morowali menuju Kendari? Dan inilah kisah perjuangan penyanyi cakrakan ketika off air di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Tak hanya menempuh perjalanan udara kurang lebih 3 jam dari Jakarta ke Kendari, cakrakan pun masih harus melintasi jalanan berdebu dan tak semua beraspal selama 10 jam demi tiba di Morowali. Perjalanan dengan medan yang berat dan menantang ini tentunya menjadi pengalaman unik dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi asuhan My Music. Maka inilah kisah perjuangan cakrakan demi menghibur masyarakat Morowali yang telah menanti kehadirannya. Kita baru nyampe di Kendari dan 3 jam kerasa banget. Saya tidur nggak, sakit. Tapi kita yang paling kerasa sekarang 7 jam. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan naik darat. Katanya 7 jam kalau lancar. Berapa? Kalau lancar 7 jam katanya. Aduh.
Perjuangan berat Cakra Khan terbayar tuntas dengan teriak histeris dari lautan masyarakat Morowali ketika mengiringi langkah sang superstar menuju panggung. Disambut euforia luar biasa, Cakra Khan pun menggebrak panggung dengan penampilan yang memukau. Dan satu persatu lagu, khususnya lagu Kekasih Bayangan, semakin menambah heboh gelaran off-air. Hati yang tak pernah ku Oke, semuanya udah pulang, tapi semuanya seru. Seru pokoknya, saya senang sekali. Kebayar, 10 jam kebayar. Meski Cakra Khan mendapat sambutan luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat Morowali, toh perjuangan pulang Cakra Khan belum berakhir. Perjalanan pulang Cakra kembali dipenuhi tantangan. Tak mau jalur darat 10 jam, akhirnya Cakra memilih menggunakan speedboat menuju Kendari. Tapi benarkah di tengah perjalanan speedboat yang Cakra Khan tumpangi tiba-tiba mogok di tengah laut lepas? Seperti apa paniknya Cakra yang terombang-ambing berjam-jam menunggu mesin speedboat kembali hidup? Ternyata ininya bootnya ada masalah, jadi kita harus lebih dulu. Oke, sekarang saya ada di airport dan ternyata delay karena cuaca dan delaynya hampir 3 jam. Jadi memang hari ini tuh memang sangat menguras tenaga sekali. Jadi bisa dibilang perjalanan ini terasa sangat melelahkan. Untuk pertama kalinya, satu film dibelah menjadi 2 bagian, part cewek dan part cowok. Kedua part ini akan rilis secara berdekatan. Mau tahu cara menaklukkan cowok? Saksikan film Mars Meet Venus part cewek yang akan tayang lebih dulu di bioskop mulai tanggal 20 Juli 2017. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Kita saksikan pertandingan yang menentukan pemain-pemain Garuda Muda menghadapi Malaysia. Baiklah, sebelasnya di tackle terlambat dan jadi yang tampaknya hampir saja terjadi gol. Coba melewati crossing bisa terjadi. Gol. Indonesia kali ini Irfan Arifan.